jatuh terhempas dengan keras ke tanah. Wajahnya penuh luka. Matanya menatap kosong ke depan, bercampur rasa sakit dan amarah yang membara. Ia tak percaya dirinya bisa dikalahkan sedrastis ini. Tidak mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dari kejauhan, Abe kembali berbicara dengan nada meremehkan dan penuh amarah, seolah menantang bahwa pertempuran belum berakhir. Ia mengingatkan bahwa Anastasia tetaplah terikat kontrak, dan selama tanda perbudakan itu masih melekat, kebebasan tidak akan pernah bisa diraih. Eftal menanggapi pernyataan itu dengan tenang, seolah hal tersebut bukanlah masalah yang berarti. Anastasia di sampingnya melebarkan mata dengan terkejut. Eftal mengepalkan tangannya dan menyatakan bahwa ikatan perbudakan itu akan segera dihancurkan sepenuhnya. Abe berteriak, tidak percaya bahwa kontrak perbudakan yang mengikatnya bisa dilanggar begitu saja. Tak lama kemudian, Merlin muncul. Ia memberi informasi bahwa benda-benda pusaka yang telah dicuri ternyata sudah dijual. Ia juga menyelidiki keluarga Fortes yang terlibat dengan organisasi gelap yang berhubungan dengan artefak kuno dan penyelundupan narkoba. Merlin kemudian berdiri tegak di hadapan Abe yang masih terbaring lemah, lalu menunjuk ke arah Abe dengan marah. Ia menyatakan dengan tegas bahwa Abe akan dikeluarkan dari akademi. Abe menatap dengan tatapan tak percaya. Ia tidak menyangka bahwa keputusan itu akan jatuh kepadanya. Eftal menatap ke arah Abe dan menyuruh Merlin dan Anastasia untuk mengabaikan Abe. Ia menekankan agar mereka fokus ke tujuan awal. Merlin menjawab patuh, sementara Anastasia masih bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh tuannya. Anastasia tampak gelisah dan cemas, ragu-ragu menyetujui tindakan yang akan dilakukan. Ia merasa khawatir jika segala sesuatu dipaksakan dan menyebutkan bahwa kontrak sihir itu seharusnya sudah berakhir sesuai kesepakatan. Namun Eftal dan Merlin tetap melangkah maju, menyatakan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Anastasia semakin panik, takut akan adanya konsekuensi berbahaya jika kontrak itu dilanggar. Merlin menatap Anastasia dengan tatapan tajam. Ia meyakinkan Anastasia bahwa dia mempunyai Eftal dan ia sendiri yang mendukungnya. Merlin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Eftal nanti bukanlah keajaiban, melainkan kepastian. Anastasia tertegun, seolah baru menyadari makna di balik semua itu. Bayangan kejadian masa lalu dan pertempuran yang pernah terjadi melintas di benaknya, membuatnya semakin bingung namun perlahan mulai mengerti. Anastasia kembali tenang, menyadari bahwa hanya dengan mengalahkan dewa, mereka bisa benar-benar membebaskan semua orang. Eftal menyatakan bahwa ia membutuhkan bantuan dan mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan kutukan yang mengikat Anastasia. Anastasia mengangguk pelan dan berkata dengan mantap bahwa ia bersedia. Eftal menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan mencabut tanda budak irreguler secara paksa, dan selain itu, mereka juga akan mengalahkan dewa yang menjadi sumber dari segala perbudakan ini. Dahulu kala di Pulau Timur, ada dewa yang ditakuti manusia sejak lama, makhluk spiritual yang memakan kecemburuan dan kemarahan manusia. Tugasnya menjadi penjaga perjanjian kontrak antara dua pihak. Namun seorang penyihir agung menawarkan diri untuk menerima tugas spesial. Tanda kontrak itu menjadi asal muasal sistem ikatan yang mengikat banyak orang. Kekuatan dewa itu begitu dahsyat sehingga tak ada negara yang mampu menahannya. Para dewa sengaja memberikan kekuatan itu agar manusia tidak berani melanggar kontrak, dan justru karena itu kekuatan mereka semakin bertambah kuat. Eftal berdiri di hadapan Anastasia dengan tegas menyuruhnya untuk bertahan. Ia menyebut namanya, menyatakan bahwa proses ini akan segera selesai namun tetap membutuhkan ketahanan darinya. Anastasia yang terbaring menyatakan kesiapannya. Eftal mulai menyapukan kuas sihir ke tubuh Anastasia. Cahaya dan simbol-simbol ajaib muncul di setiap sentuhannya. Anastasia menahan sakit dan sensasi aneh yang menjalar di tubuhnya. Wajahnya meringis, namun ia tetap diam dan menahan diri. Anastasia perlahan membuka mata, menyadari tempat di mana mereka berada. Ia terkejut melihat luasnya ruangan dan kekuatan sihir yang terasa di sekelilingnya.
Di bawah tempat tinggal masternya, ternyata ada sebuah ruangan yang sangat besar dan penuh dengan formasi sihir yang megah. Seolah-olah tempat ini bukanlah bangunan biasa, melainkan ruang latihan yang dibangun khusus untuk tujuan tertentu. Eptal tersenyum tipis, menjelaskan bahwa tempat ini adalah ruang latihan sihir pertahanan Eternal level 10, yang dibuat oleh 4 kaisar. Ia juga menjelaskan bahwa ruangan itu adalah tempat latihan sihir terkuat. Anastasia semakin terkejut menyadari bahwa tempat ini dibangun oleh 4 kaisar agung. Eptal menjelaskan juga bahwa sihir maupun makhluk roh tidak bisa berfungsi di tempat ini, menjadikannya tempat paling sempurna untuk menghancurkan mantra kutukan yang mengikatnya. Saat Anastasia masih tertegun, Eptal menanyakan apakah Anastasia sudah siap untuk memulai proses penghapusan tanda kutukan. Anastasia menjawab dengan tegas bahwa ia sudah siap. Eptal kemudian mengulurkan tangan ke arah punggung Anastasia. Eptal mengalirkan sihir pemutus ikatan dengan segenap kekuatannya. Cahaya menyala terang di sekitar telapak tangannya saat ia mengucapkan kata kunci pemutus mantra. Lingkaran sihir pelindung di lantai menyala seketika, menahan segala gangguan dari luar. Anastasia merasakan getaran kuat di tubuhnya, tanda perbudakan itu bergejolak hebat. Lingkaran sihir pelindung yang besar dan bercahaya menyala terang di sekeliling Anastasia, menahan gelombang kekuatan yang luar biasa kuat. Tanda perbudakan di tubuhnya bergejolak hebat, seolah menolak untuk dihancurkan. Anastasia melihat bahwa tanda budak itu telah hilang. Tapi Eptal menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa ini baru proses awal. Langit-langit ruangan berubah menjadi gelap gulita, diselimuti awan hitam pekat dan petir yang menyambar-nyambar tanpa henti. Dari kegelapan itu, suara berat dan menggelegar terdengar menyatakan bahwa peristiwa yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bayangan raksasa yang mengerikan muncul dari kegelapan, membuat seluruh ruangan mencekam. Anastasia menatapnya dengan wajah pucat dan ketakutan, sementara Merlin segera bersiap bertarung dengan tombak di tangannya. Eptal tetap tenang, menatap sosok itu tanpa gentar. Eptal mengangkat tangannya, mengaktifkan pertahanan sihir tingkat tertinggi, lingkaran 4 roh dengan kekuatan maksimal. Cahaya pelindung menyala terang di hadapannya, menahan serangan kekuatan raksasa itu dengan teguh. Di bawahnya, gelombang kekuatan terus bergejolak. Guncangan dahsyat melanda ruangan, menghancurkan lantai di sekitar mereka. Eptal berdiri di tengah badai itu, memerintahkan Merlin untuk segera membawa Anastasia menjauh dari tempat itu. Merlin tanpa ragu segera mengangkat Anastasia yang lemah, lalu bergegas menjauh bersama gadis itu. Anastasia menoleh ke belakang dengan wajah cemas, namun ia tetap percaya pada keputusan Eptal. Merlin dan Anastasia berlari menjauh, meninggalkan Eptal yang berdiri sendirian di hadapan makhluk raksasa yang baru saja muncul. Makhluk itu berwujud naga raksasa yang menyembul dari kepulan asap dan awan tebal. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang mengerikan. Eptal menatap makhluk itu dengan tenang, menyadari bahwa ia sedang sangat marah. Kemungkinan besar karena kontrak yang mengikat Anastasia telah diputus secara paksa. Naga raksasa itu melayang di udara, tubuhnya yang berkilauan diselimuti petir dan energi gelap yang mengamuk di sekelilingnya. Matanya yang besar menatap tajam ke arah Eptal, seolah menantang siapa yang berani melanggar perintahnya. Anastasia dan Merlin terkejut melihat sosok naga raksasa itu, menyadari bahwa ia adalah Beast Kontrak, salah satu dari 4 makhluk spiritual yang mengamuk di benua timur, terdiam di alam spiritual satu tingkat di atas dunia manusia. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Azure Dragon. Keberadaannya membuat seluruh ruangan bergetar karena kekuatan yang dipancarkannya. Azure Dragon menatap Eptal dengan penuh kemarahan, menuduh pemuda itu melanggar aturan dan merusak tanda kontrak yang telah disepakati. Eptal menatapnya tanpa gentar, menyatakan bahwa ia selalu membenci segala sesuatu yang tidak rasional. Azure Dragon mengagumi keteguhan hati Eptal, namun di saat yang sama, ia juga mempertanyakan sikap pemuda itu.
Ia menilai bahwa sikap yang ditunjukkan Eptal kepada para dewa sama sekali tidak pantas, dan menduga bahwa keberanian itu mungkin bukan murni dari dirinya sendiri, melainkan hasil dari kebodohan semata. Eptal tetap diam, menatap makhluk itu dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan. Azure Dragon menyatakan bahwa jika Eptal mengetahui kekuatan sesungguhnya yang dimilikinya, pemuda itu pasti tidak akan berani melawannya. Ia menyebutkan bahwa tata cara kontrak itu sudah dikenal dan tersebar sejak lama, serta menegaskan bahwa ketidaktahuan adalah dosa. Ia pun mempertanyakan apakah sudah terlambat bagi Eptal untuk memohon ampun saat ini. Eptal menatap lurus ke arah wajah naga raksasa itu, lalu dengan tegas memintanya untuk berhenti berbicara dan segera menyingkir dari hadapannya. Azure Dragon tertawa keras, berguling di udara seolah mendengar hal yang paling lucu di dunia. Ia menatap Eptal dengan tatapan meremehkan. Merasa pemuda itu terlalu berani menantang dewa. Namun di saat yang sama, ia juga merasa ada sesuatu yang menarik dari sikap Eptal. Dengan penuh percaya diri, ia menantang pemuda itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang manusia biasa. Eptal tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan langsung bergerak menyerang. Ia melesat ke arah naga raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Pedang di tangannya siap menghantam. Azure Dragon terkejut melihat kecepatan itu, namun ia tetap berusaha menangkis. Eptal merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, seolah tak ada yang mustahil baginya saat ini. Eptal melepaskan serangan sihir tingkat 7, Scorching Inferno Evil Flare, yang menyala dengan api hitam yang memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Ledakan dahsyat terjadi. Cahaya dan asap menyelimuti seluruh ruangan, menandakan bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Serangan api hitam Eptal menghantam tubuh Azure Dragon, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh ruangan. Naga raksasa itu terdorong mundur. Sisiknya terpukul keras oleh kekuatan serangan itu. Eptal tidak berhenti di situ. Ia segera melompat maju, bersiap melancarkan serangan berikutnya dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Eptal mengayunkan pedangnya sambil melepaskan serangan sihir tingkat tinggi, Supreme Wind God's Blade, Chaos Wind. Angin badai yang membelah udara melesat ke arah naga, menciptakan gelombang tekanan yang menghancurkan segala sesuatu di lintasannya. Azure Dragon berusaha menangkis, namun serangan itu terlalu cepat dan kuat untuk dihindari sepenuhnya. Tanpa memberi jeda, Eptal segera meluncurkan serangan ketiga, Titanic Ice Block, Ice Titan. Raksasa es yang tajam dan kokoh muncul dari udara, menghantam Azure Dragon dengan kekuatan yang membekukan sekaligus menghancurkan. Serangan bertubi-tubi dengan 3 elemen berbeda itu membuat naga raksasa itu terkejut, seolah tak menyangka seorang manusia mampu menguasai sihir sedemikian rupa. Serangan itu mendarat tepat di tubuh Azure Dragon, menciptakan ledakan es dan uap yang menyelimuti seluruh ruangan. Dari kejauhan, Anastasia dan Merlin menyaksikan dengan takjub, menyadari bahwa Eptal menyerang dengan 3 atribut elemen sekaligus, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh satu orang. Azure Dragon pun mulai mengakui bahwa pemuda itu bukanlah manusia biasa. Azure Dragon berbicara dengan nada yang kini lebih serius, mengakui bahwa menemukan manusia yang mampu mengeluarkan sihir sekuat itu di zaman ini sungguh mengejutkan. Ia menyadari Eptal adalah seorang penyihir yang luar biasa. Eptal sendiri menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan semudah yang ia kira. Sementara itu, Merlin dan Anastasia terus menyaksikan dengan cemas, menyadari bahwa kekuatan yang sedang ditunjukkan Eptal melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan. Azure Dragon berdiri tegak di tengah serangan bertubi-tubi itu, tubuhnya tak tampak terluka sedikit pun. Semua serangan sihir yang dilancarkan Eptal seolah diserap atau ditangkis begitu saja, membuat Anastasia dan Merlin tertegun tak percaya. Naga itu tetap utuh, seolah tak ada satupun dari serangan tadi yang benar-benar menyentuhnya. Anastasia dan Merlin saling berpandangan dengan wajah penuh keheranan, tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Eptal berdiri diam, menatap tubuh naga itu dengan saksama,
lalu menyadari sesuatu yang luar biasa. Sisik-sisik yang menutupi tubuh Azure Dragon bukan sekedar pelindung biasa. Setiap sisiknya terukir dengan mantra sihir, dan pola itu bukan sekedar hiasan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari yang mereka bayangkan. Merlin menyadari kebenaran itu. Setiap sisik Azure Dragon telah diukir dengan mantra khusus yang berfungsi menangkis segala jenis sihir, persis seperti dinding pelindung yang ada di ruangan itu. Itulah sebabnya serangan sihir Eptal tidak memberikan efek apapun. Azure Dragon membenarkan hal itu. Tubuhnya memiliki ketahanan mutlak terhadap segala bentuk sihir, membuatnya hampir tak terkalahkan oleh penyihir manapun. Eptal tersenyum tipis, seolah justru menemukan hal yang menarik. Eptal menatap naga itu dengan mata yang bersinar penuh semangat. Ia mengakui bahwa Azure Dragon adalah musuh terkuat yang pernah ia hadapi selama 400 tahun terakhir. Entah mengapa, pertemuan ini justru membuatnya merasa semakin bersemangat untuk bertarung. Anastasia yang mendengar hal itu terbelalak, tak menyangka bahwa lawan yang dihadapi tuannya begitu istimewa. Azure Dragon menatap Eptal dengan tatapan meremehkan, lalu bertanya apa yang akan dilakukan pemuda itu sekarang setelah mengetahui sihir tak mempan padanya. Eptal hanya tersenyum tipis, tangannya mencengkeram gagang pedang dengan erat. Ia menyatakan bahwa jawabannya sangat mudah. Tanpa sihir pun, ia tetap bisa melawan. Eptal menarik pedang lightning splitternya. Aura kekuatan memancar dari dirinya. Ia menyatakan bahwa ia akan menunjukkan kepada sang dewa apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Dengan satu gerakan, ia melesat ke arah naga raksasa itu, siap mengadu kekuatan fisik secara langsung. Azure Dragon terkejut melihat keberanian itu, lalu tertawa mengejek, mempertanyakan apa yang sebenarnya bisa dilakukan manusia dengan kekuatan fisik semata. Namun Eptal tidak terganggu. Ia terus menyerang dengan kecepatan luar biasa. Naga itu pun mulai serius, menyatakan bahwa Eptal harus memahami betapa jauhnya kekuatan seorang dewa melampaui manusia biasa. Azure Dragon mengaktifkan kekuatan sejatinya, Empowerment of the Divine Sanctuary. Cahaya suci menyelimuti tubuhnya, memperkuat pertahanan dan serangannya secara drastis. Eptal menyadari bahwa ini bukan sekedar peningkatan kekuatan biasa, melainkan kekuatan yang berasal dari esensi keilahian sang naga. Eptal tetap melancarkan serangan pedang yang tajam dan cepat, namun pergerakan naga itu kini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Eptal sendiri hampir tidak sempat menghindar, menyadari bahwa kecepatan dan kekuatan fisik naga itu telah meningkat berkali-kali lipat. Ia terpaksa mundur untuk menghindari serangan balik yang mematikan. Eptal menyadari bahwa ia telah memperkuat tubuhnya hingga batas maksimal, sehingga ia berhasil menghindari serangan mematikan itu. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja ditunjukkan Azure Dragon adalah versi fisik yang jauh lebih kuat, kekuatan murni tubuh seorang dewa. Jika dalam kehidupan sebelumnya ia pasti sudah kalah, namun kali ini berbeda. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Eptal teringat bahwa Fairis pernah mengajarkannya sebuah prinsip bertarung. Serangan yang berat dan lambat tak perlu ditangkis, cukup dihindari. Seperti daun kering yang hanyut di sungai, biarkan kekuatan lawan yang mengikuti arusnya sendiri. Prinsip itu menjadi dasar bagaimana Eptal menghadapi serangan fisik yang jauh lebih kuat darinya. Azure Dragon meluncurkan serangan berat yang menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat. Eptal tidak berusaha menangkisnya, melainkan menggeser posisinya dengan gerakan minimal namun tepat. Serangan itu meleset melewatinya, menghancurkan lantai di belakangnya. Eptal terus bergerak, menghindari setiap serangan tanpa membuang tenaga berlebih. Sang naga semakin berang dan mempercepat serangannya. Tapi Eptal tetap tenang, terus menghindari setiap pukulan dengan jarak yang sangat tipis. Sang naga terkejut melihat bagaimana manusia itu mampu mengimbangi kecepatan dan kekuatannya. Setiap kali serangan datang, Eptal sudah berada di tempat lain seolah ia telah membaca setiap gerakan lawan sebelumnya. Eptal kembali teringat sosok Tuan Moria yang menjelaskan bahwa kecepatan bukan soal ukuran tubuh, melainkan perbedaan pergerakan antara tubuh dan kaki. Meski lebih lambat, Eptal tetap bisa bertarung karena ia lebih cepat dalam memutuskan dan melangkah.
Dengan satu langkah tepat, jarak bisa dirubah seketika. Itulah kecepatan sejati yang tidak bergantung pada ukuran tubuh. Eptal menerapkan prinsip itu, bergerak secepat yang ia bisa dengan jarak terpendek dan gerakan terkecil yang diperlukan. Bayangan-bayangan dirinya seolah muncul di mana-mana, menghindari serangan demi serangan dengan presisi yang luar biasa. Sang naga semakin terkejut melihat bagaimana lawannya bergerak secepat kilat tanpa terlihat mengeluarkan tenaga besar. Sang naga takjub sekaligus bingung, bertanya bagaimana manusia itu bisa mengimbangi kecepatannya. Eptal terus bergerak, menghindari serangan demi serangan tanpa terluka sedikitpun. Sang naga mengakui bahwa manusia di hadapannya benar-benar luar biasa, mampu terus-menerus menghindari serangan yang seharusnya tak terelakkan. Di akhir, Eptal berdiri tegak, pedang di tangan siap untuk serangan balasan. Eptal melancarkan serangan pedang yang mendarat tepat di tubuh sang naga, menciptakan ledakan kekuatan yang mengguncang seluruh ruangan. Sang naga terkejut, matanya membelalak tak percaya bahwa seorang manusia mampu memberikan dampak sebesar itu. Bayangan-bayangan Eptal seolah muncul di mana-mana, menyerang dari segala arah dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Azure Dragon semakin bingung dan marah, bertanya-tanya mengapa manusia itu bisa bergerak dan menahan serangan seolah-olah ia juga diperkuat oleh pelindung suci. Ia merasakan bahwa kekuatan fisik Eptal telah meningkat ke tingkat yang mustahil bagi seorang manusia biasa. Naga itu mulai terengah-engah, menyadari bahwa lawannya bukan sekedar manusia biasa. Eptal berdiri tegak, aura kekuatan memancar dari dirinya. Sang naga bertanya dengan takjub, apakah Eptal juga memperkuat dirinya menggunakan pelindung suci. Eptal mengangguk pelan, lalu menjelaskan bahwa kemampuan memperkuat tubuhnya hingga batas maksimal adalah hasil dari pelajaran yang ia peroleh dari 2 orang guru. Meski cara yang ia gunakan dianggap ilegal, itulah yang paling penting baginya. Nah, untuk kelanjutannya, kalian bisa tonton di episode 10 mendatang. Mampukah Eptal mengalahkan sang naga dewa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya kamu tidak ketinggalan spoiler episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.